Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan episode terbaru Ahlan KBRI Riyadh. Nah, pada episode kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai dengan WNI profesional di Riyadh. Sudah hadir bersama kita Bapak Effendi Kim Chu. Apa kabar, Pak? Baik, alhamdulillah. Terima kasih atas kesempatannya bisa hadir di sini. Terima kasih juga, Pak, sudah menyempatkan hadir. Sehari-hari di Damam ya kerjanya, Pak ya? Iya, saya fokusnya sekarang bekerja di Damam ya. Selama weekdays, tapi Jumat dan Sabtu saya balik ke Riyadh karena keluarga juga domisili sedang di Riyadh. Ya, mudah-mudahan ini nggak mengganggu terlalu banyak ya, Pak, waktu Bapak nih. Weekend kan harusnya sama keluarga. Pak Effendi ini adalah Pak, manajer portfolio and analytics ya, Pak ya? Iya, saya mengepalai satu unit di financing company di Eastern Region ya. Anak usaha dari konglomerasi yang ada di bagian timur Arab Saudi. Grupnya namanya Al Majdui Group. Majdui. Ya, itu mereka yang memiliki franchise untuk usaha penjualan mobil ya, Hyundai, kemudian ada Chang'an, ada Peugeot, ada Citroen ya. Dan memang salah satu anak usahanya adalah usaha financing mobil. Dan saya dipercaya untuk mengepalai satu unit namanya Portfolio dan Analytics ya. Jadi unit ini membantu memberikan masukan, monitoring dan membantu agar pertumbuhan usaha financing itu berjalan dengan sehat di tempat usaha anak usahanya mereka gitu. Nama perusahaannya Raya Financing Company, Pak. Itu simpelnya apa itu, Pak? Manager Analytic and Portfolio itu, Pak? Sebenarnya itu adalah satu unit yang biasa dibentuk di semua perusahaan financing dan perbankan ya, Pak ya. Karena untuk usaha perbankan sangat dibutuhkan satu unit yang memonitor kualitas dari portofolio yang mereka salurkan, portofolio kredit gitu ya. Jadi kita yang membantu untuk melihat seberapa sehat NPL-nya, non-performing loan rate-nya, seberapa banyak persentase konsumen yang menunggak. Kemudian kita bantu untuk melihat profil-profil perusahaan customer yang menunggak. Kemudian kita beri masukan ini ke bagian debt collection ya, untuk penagihan supaya mereka tahu siapa dulu yang kemudian diprioritaskan. Kemudian kita juga memberikan informasi ini ke bagian sales dan marketing untuk menghindari pemberian kredit ke segmen-segmen yang berbahaya. Jadi masukan-masukan ini disentralisasi di satu unit namanya Portfolio dan Analytics. Di unit ini juga kami memberikan masukan strategis kepada CEO dan komisaris ya, tentang potensi perusahaan apa saja yang memang bisa dikembangkan ya. Ketika kita membandingkan kinerja dengan perusahaan lain, misalnya seperti ini, Pak. Kalau misalnya di perusahaan kita sendiri ya, tingkat NPL rate-nya sangat rendah, misalnya 0,5%. Sedangkan di market itu umumnya sekitar 2%. Berarti ada gap 0,5 ke 2. Berarti kita masih bisa tumbuh lebih tinggi lagi. Kita loosen kriteria, kita kurangi kriterianya agar kita bisa masuk ke market lebih agresif lagi seperti itu, Pak. Jadi terus, Pak, udah berapa lama, Pak, kerja di Arab Saudi lah, Pak? Di Arab Saudi secara total ini adalah tahun ke 12, Pak. 12, sudah 12 tahun berarti ya? 12 tahun. Ya. Tidak hanya di Syarqiyah, Pak ya? Tidak hanya di timur ya? Iya, tidak hanya di timur ya. Jadi saya memulai karir saya di Arab Saudi di tahun 2007. 2007. Ya. Kemudian ya waktu itu saya dipercaya untuk berkarir di bank terbesar di Arab Saudi, di National Commercial Bank. NCB ya? Di NCB yang sekarang menjadi Saudi National Bank. 8 tahun saya di sana. Itu di Jeddah ya, Pak ya? Itu di Jeddah. Ya.
Kemudian along the way saya sempat pulang ke Indonesia, merintis salah satu usaha retail di Bali. Tapi along the way karena memang kebetulan saya memiliki network yang sangat kuat di Arab Saudi, teman-teman saya memang lumayan banyak, saya dipanggil berulang kali Pak ke Arab Saudi, dipanggil balik ke Arab Saudi. Meskipun sudah di Indonesia itu Pak ya, sudah di Bali waktu itu. Waktu itu di Bali, saya sempat di calling 3-4 kali untuk balik lagi ke Indonesia. Saya akhirnya berkonsultasi dengan keluarga dan kemudian, kalau misalnya masih dipercaya ya kenapa nggak balik lagi gitu loh. Sembari memang mempercayakan usaha yang ada di Indonesia ini ke tim-tim yang profesional di sana. Tahun 2019 saya kembali ke Riyadh, dipercaya oleh salah satu bank terbesar Dubai yang membuka franchise di Riyadh, Emirates National Bank of Dubai. Kemudian ya sampai saat ini saya ya berkarir kemudian di perusahaan financing karena growth-nya lumayan besar ya Pak ya. Arab Saudi ini sedang booming ya, ekonomi sedang naik-naiknya, pemerintah sedang gencar-gencarnya meng-attract investasi baru, kemudian curug-curug ekonomi yang baru kemudian dikembangkan gitu ya. Olahraga misalnya Ronaldo diundang ke sini betul. Kemudian berita terakhir kemarin tuh Nadal menjadi ambassador tenis ya. Untuk tenis gitu ya. Lumayan bagus Pak ekonomi di sini dan itu terefleksi pertumbuhan bisnis di hampir semua lini itu memang semua naik-naik pesat gitu Pak. Nah Pak, tadi kita ngobrol di sebelum podcast ini. Ya. Kok pilihannya ke Saudi Pak? Bapak agamanya kan Buddha kan Pak ya? Ya, saya beragama Buddha. Ya. Saya lahir berasal dari besar dan tinggal di kota kecil di Sumatera Utara namanya kota nelayan sih Pak, Belawan ya. Ibu hanya dagang mie dulu waktu saya kecil ya. Jadi ya berasal dari keluarga yang ya sederhana gitu Pak. Kemudian ya along the way saya sekolah di Medan, kemudian saya lulus UMPTN di tahun 97 dan bisa masuk ke Universitas Indonesia. Nah, kemudian saya berkarir di Jakarta, kemudian waktu itu saya mengusahakan agar apa yang saya lakukan itu selalu berkualitas, Pak. Ya. Nah, dari situ hasil kerja saya dinilai baik oleh atasan dan ya saya dipercaya untuk berangkat ke Dubai juga waktu itu, ke India, dan dari Dubai waktu itu sebelum ke Arab Saudi saya sebelumnya berkarir di Dubai Pak, di salah satu bank swasta terbesar di Dubai namanya Mashreq Bank ya. Nah, ketika saya berada di sana saya yang menanganin semua aktivitas marketing di bank tersebut untuk kartu kredit Mashreq Bank. Nah karena memang aktivitas saya yang sangat agresif di Dubai, kemudian saya memang istilahnya terdeteksi di salah satu oleh NCB waktu itu. Wah, ini siapa ini? Kebetulan kepala kartu kreditnya Mas Remy Sofian itu memang dari Indonesia juga. Wah, ini kenapa enggak nih? Kemudian saya dihubungin oleh beliau dan kemudian ya saya dibawa ke Jeddah waktu itu. Nah, itu asal mulanya saya mulai karir di Arab Saudi, Pak. Sulit nggak Pak sebagai pemeluk agama Buddha tinggal di Arab Saudi ini, tapi betah juga kayaknya 12 tahun Pak ya? Ya sebenarnya namanya juga kita cari makan ya Pak ya. Kita cari nafkah untuk keluarga gitu ya, kita harus beradaptasi gitu ya. Saya selalu mengikuti ya di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung Pak. Ya. Kita harus bisa beradaptasi dengan kearifan lokal ya. Kita harus menghormati budaya lokal ya.
selebihnya mungkin ya saya adaptasikan aja, misalnya ketika saya bersembahyang gitu ya saya melakukannya di rumah gitu ya. Tapi Kemudian ada komunitasnya Pak? Atau cuma sekeluarga aja Pak ya? di sini nggak ada Pak. Nggak ada ya? Ya paling saya sembahyang di rumah itu aja. Sisanya ya kalau ada karena kan kalau kita mungkin bagi saya bersembahyang itu nggak harus di tempat khusus ya. Ya kita duduk, kita berdoa itu juga udah sebuah metode untuk menghormati Tuhan ya, bersembahyang yang baik Pak. Ada pengalaman unik nggak Pak? Tinggal di Saudi selama 12 tahun ini. Oh banyak Pak. Cerita yang lucu-lucu aja Pak, gimana Pak? Saya waktu itu ya di sini memang lumayan ketat ya ketika bulan puasa ya. Jadi waktu itu tahun pertama saya datang sini, saya bingung mau makan di mana gitu kan. Masalahnya, bingung? ya karena teman-teman pada nggak makan, saya bawa makan sendiri. Pas mau makan bingung kan, nggak mungkin makan di depan mereka. Iya. Pernah saya makan tuh, setiap makan saya harus ke lapangan parkir, ke mobil, saya makan di situ. Makan di mobil? Makan di mobil gitu ya. Itu salah satunya. Ada teman saya yang dia kalau mau makan tuh, karena memang parkir mobil agak jauh, dia tuh sembunyi di kolong meja makan, baru berdiri lagi gitu. Segitunya ya. Ya. Tapi memang kenapa Pak masalahnya kalau misalnya makan ketika bulan puasa, emang ada yang negur atau gimana? Sebenarnya enggak sih Pak. Cuma memang ini mungkin mekanisme supaya ya kita menghormati lah ya, supaya jangan supaya jangan sampai kita terlihat terlalu vulgar gitu ya. Sebenarnya saya melihat walaupun kita makan dilihatin tuh nggak ada masalah sebenarnya Pak, karena menurut saya memang budaya di Arab Saudi ini memang sangat respect ya sama pendatang juga, mereka juga selama kita hormat ke mereka, mereka juga akan respect juga ke kita. Cuma ya kita sangat berhati-hati untuk terutama yang mengenai berpuasa, makan ya kita usahakan jangan terlalu vulgar di depan mereka. Tapi nggak ada larangan sih Pak, itu cuma memang step-step yang kita jalanin aja supaya ya bisa beradaptasi dengan baik gitu. Nah, selain itu memang yang lucu di sini adalah ketika kita masuk ke restoran ya Pak. Waktu itu kan belum modernisasi seperti sekarang Pak. Waktu itu kalau masuk restoran tuh atau waktu masuk mall tahun 2008 itu di-stop Pak oleh oleh security-nya. Kenapa? Karena saya sendirian kan, ini nggak boleh masuk gitu. Loh, kenapa? Ini keluarga kamu mana gitu loh. Istri saya udah di dalam waktu itu gitu loh. Oh, emang harus sama keluarga masuk mall Pak? Ada, waktu itu tahun 2008 memang masih strict. Ya. Tapi sekarang udah beda Pak. Terus gimana waktu itu? Udah istri keluar dulu ya? Ya, istri saya keluar dulu, ini suami saya gitu loh. Yaudah baru saya bisa masuk. Karena waktu itu memang masih sangat konservatif. Tapi sekarang ya udah sangat bagus ya. Terbuka dan mendukung lah supaya memang aktivitas itu lebih lancar ya, intinya sih gitu sih Pak. Oke. Terus ini nggak Pak, Bapak kan pernah pengalaman banyak nih Pak di Dubai, di Saudi, di Indonesia juga. Ada perbandingan kerja nggak sih Pak? Kulturnya gimana Pak? Beda di Indonesia Pak. Dan di Saudi langsung. Sebenarnya sangat berbeda Pak ya, karena di setiap tempat itu saya lihat ya, itu saya selalu menganalisa kenapa mereka berbuat seperti itu gitu. Ya, kenapa mereka bertingkah laku seperti itu ya. Karena tidak ada api tanpa asap ya. Selalu ada sebabnya gitu. Nah, kalau di Indonesia karena memang kulturnya memang benar-benar fokus kerja gitu ya. Banyak hal yang berjalan dengan sangat cepat ya. Kerja fokus gitu. Pulang ya udah istirahat. Kalau di sini sebelum kerja memang banyak cipika-cipikinya gitu. Waktu itu saya pertama masuk, saya liburan 1 bulan, balik tuh langsung kerja? Enggak. Saya dipeluk sama orang Arab, saya bingung nggak Pak, itu kan ada tekniknya Pak. Jadi salaman, pelukan itu pipi kanan dulu yang 2 kali. Baru ke kiri? Kiri 2 kali. Oh 2 kali? Sekali sebenarnya, jadi level keakrabannya tergantung Pak. Oh, kalau level
ciuman itu tergantung menunjukkan keakraban ya. Iya. Itu saya bingung, ini kok kayak gini. Tapi akhirnya saya belajar ya. Jadi Karena udah terbiasa Pak ya. udah. Jadi kalau teman akrab itu 2 kali di kanan, 1 kali di kiri. Kalau saya lebihin 2 kali, dia balas saya 2 kali, kemudian di kiri 2 kali lagi gitu dia. Wah, Ya. itu budaya Pak memang ya. Itu harus ya. Iya. Saya rasa terutama ya untuk kita yang sebagai pekerja migran Indonesia, dimanapun kita berada gitu ya, budaya dan kearifan lokal itu yang memang harus selalu kita ikutin gitu. Betul. Dan itu yang kemudian membuat terutama orang Indonesia yang di luar negeri itu yang membuat kita menjadi lebih maju, kita lebih adaptif gitu ya. Dan itu membantu agar kita mungkin lebih betah ya kerja di sana gitu. Ya itu contoh ya yang ada di Arab Saudi. Kemudian beberapa teman masuknya itu agak telat misalnya gitu. Ya karena memang malam sebelumnya mereka ada acara keluarga gitu. Ya itu biasanya saya tanya kenapa, karena ada tim yang memang begitu ya. Saya minta dia untuk istirahat dulu, kemudian ya saya kasih kelonggaran gitu. Dan akhirnya dia ngejar juga gitu. Jadi proses kita beradaptasi dengan kearifan lokal inilah yang kemudian membuat kita ini, terutama pekerja migran Indonesia, itu bisa menjadi lebih sukses Pak. Ya bukan cuma survive ya, tapi bisa sukses Pak ya. 12 tahunnya loh Pak. Itu menunjukkan bisa inilah. Saya selalu ditanya oleh ibu, kamu ngapain sih di Arab Saudi gitu ya. Mohon maaf Pak, ini ucapan dari ibu ya. Ya kalau ini kamu udah Tionghoa di agamanya Buddha gitu. Ke Arab Saudi lagi. Ke Arab Saudi gitu. Kenapa nggak ke Eropa, ke Australia, ke Amerika gitu. Kamu kan bisa ini. Ya saya bilang ya maunya begitu Bu. Cuma ya kadang-kadang garis tangan Tuhan itu kita nggak bisa kita atur gitu ya. Kita harus ikutin arus hidup itu membawa kita kemana, kita jalanin dengan baik gitu loh. Kalau hari ini saya dipercaya untuk bekerja di Arab Saudi, ya saya ikutin, saya jalanin dengan baik dan benar. Ya selama itu memberikan berkah, barokah buat keluarga gitu, bisa mengirimkan uang ke Indonesia ya. Karena setiap bulan saya usahakan untuk ngirim ke orang tua, kemudian ketika ada pihak keluarga yang memang membutuhkan, saya juga bantu untuk berdonasi gitu ya. Tapi betah Pak ya di Saudi berarti Pak ya? Betah sih Pak, karena ya memang sudah terbiasa Pak. Ya, udah terbiasa dan keluarga juga udah seneng di sini. Di sini terutama di Arab Saudi ini kalau bisa saya katakan itu tempat untuk family gitu Pak. Oh gitu. Ya karena kan di sini lebih nggak macet. Iya betul sih Pak, betul Pak. Lebih kalau nggak sekarang macet. Makin macet sih Pak. Makin lama makin macet. Iya, di Riyadh ya Pak. Di Riyadh. Oh di Damam nggak macet Di Damam Pak, nggak macet. Oh iya betul. Di Damam nggak terlalu macet gitu. Ya di Riyadh saya terasa nih Pak. Saya 3 tahun lebih lah tinggal di sini. Dari mulai datang sampai sekarang udah mulai terasa. Oh makin lama makin macet. Iya betul. Tapi kalau dibanding kita tinggal di Jakarta, Jabodetabek ya, pulang pergi ke kantor kan agak macet ya. Wah, di sini sangat macet. Sangat macet di Jakarta. Di sini waktu untuk keluarga lebih banyak. Betul. Kalau di Jakarta tuh perjalanan ke kantor bisa 1 jam sampai 2 jam kadang-kadang Pak. Berarti 3 jam 4 jam habis tuh di jalan kan, tua di jalan. Di sini paling lama 30 menit udah nyampe. Betul. Iya. Infrastruktur jalanan juga lebih luas di sini, lebih lebar ya. Banyak hal positif lah yang memang bisa kita dapatkan ya ketika bekerja di Riyadh ya terutama. Cuma memang pada akhirnya kalau menurut saya sih Pak, itu bukan masalah di mana kita bekerja, tetapi lebih di mana kita bisa mengadaptasikan diri kita Pak. Gitu. Yang namanya kita cari makan ya kita ikutin lah budaya lokal gitu ya. Salah satu contoh Pak ya yang selalu saya lakukan ketika saya mulai bekerja di tempat baru adalah saya mau nanya dulu, ini atasannya siapa? Terus atasan saya itu siapa? Panggilannya siapa Pak? Jadi misalnya namanya Abdullah gitu. Di Arab Saudi, walaupun nama
Namanya Abdullah. Abdullah. Abu siapa gitu Pak ya? Tapi mereka tidak pernah nyebutin Abdullah. Selalu disebutin Abu Malik misalnya, karena nama anak laki-lakinya, anak pertamanya Malik. Nah, waktu saya mulai diskusi saya mulai kefalak ke Abu Malik, how are you gitu. Dia terkejut. Oh gitu. Karena Bapak panggil dengan sebutan Abu langsung Malik. Saya panggil langsung tembak gitu. Ya, kita harus ambil hatinya kan Pak ya, gitu ya. Nah, setelah itu lebih gampang. Ya, artinya penting itu penting Pak, ya, gitu loh. Kadang-kadang hal kecil yang kita sepelekan itu ternyata menjadi hal yang sangat berpengaruh ya. Ya, kemudian dengan teman-teman di kantor juga, yang selalu saya usahakan adalah saya tidak pelit ilmu Pak, karena memang ya mereka juga ingin ada proses transfer of knowledge ya. Terus terang Pak, ini di pengalaman saya di 8 tahun di SNB, itu anak-anak buah saya itu udah jadi orang-orang hebat Pak di sini. Ada yang udah jadi head of credit card di salah satu bank gitu ya. Ada yang jadi head of portfolio di bank-bank lain gitu ya. Saya nggak pelit ilmu Pak, saya share semuanya. Karena gini ya Pak ya, kalau yang lain benar-benar nutup, nggak mau dijagain ilmunya supaya supaya anak buahnya nggak dapat, supaya kita bisa lebih lama di sini. Saya malah sebaliknya Pak. Kalau bisa anak buah saya itu 200% lebih bagus dari saya. Gitu. Karena ilmu tuh semakin dibagi semakin nambah Pak. Iya. Bukan semakin kurang Pak ya. Iya. Karena kan ilmu kan kalau menurut saya itu yang punya kan Tuhan ya, bukan kita gitu. Kita hanya kita cuma ya selewatnya aja gitu. Betul. Nggak boleh kita tahan. Nah, kalau untuk yang nationality yang lain mungkin cara mereka berbeda karena memang persaingan di negara mereka itu sangat ketat. Jadi ya dijaga benar. Yang tahu cuma saya, yang ngerti cuma saya. Akhirnya yang dipakai cuma saya. Padahal pendekatan itu menurut saya terlalu selfish Pak. Ya. Jadi dengan kita berbagi ke teman-teman, akhirnya teman-teman respect ke kita. Dan itulah salah satunya sebab utama saya itu punya banyak teman Pak. Dan ya sampai hari ini tuh saya masih ditawarin kerjaan kamu kesini yuk. Aduh, masih ditawar-tawarin ya. Masih Pak. Dibajak gitu ya. Masih diajak. Saya bilang, aduh nggak enak nih, aku baru kerja di sini ya. Nantilah gitu ya. Jadi ya kalau kita gemar memberikan jasa, ilmu gitu, masukan, bantuan gitu, teman-teman yang lain ingat. Dan kita nggak bisa memungkirin Pak ya, teman-teman yang lain ini kan karena mereka prestasi karirnya mereka mungkin lebih pesat dari kita, dan mereka yang akan mereferensikan kita. Dan inilah salah satu kunci kita yang bekerja di profesional ya Pak ya. Kadang kita cuma ingat ke atasan kita, tapi teman-teman kita sikut semuanya, kita jatuhin, kita apa-apain gitu. Padahal nggak boleh begitu. Kita harus bantu mereka karena mereka yang kemudian kalau mereka maju, mereka yang akan mereferensikan kita gitu. Nah Pak Pendi, kita lanjut nih Pak, ngobrolan kita Pak. Baik, Pak. Tentang peran ekspatriat, khususnya ekspatriat Indonesia di Arab Saudi ini perannya sebesar apa? Atau peluangnya sebesar apa Pak? Khususnya di bidang industri finance yang Bapak geluti sekarang. Sebenarnya kalau saya lihat, itu peluangnya sangat besar Pak. Besar Pak ya? Iya. Karena industri perbankan di Indonesia ini lebih mature ya, lebih maju, lebih mapan dibandingkan dengan negara-negara lain. Indonesia sudah mengalami proses pematangan ekonomi, mengalami krisis gitu ya. Kita sudah alamin semua gitu Pak. Dan profesional perbankan finansial di Indonesia itu punya ilmu-ilmunya gitu. Opportunity-nya, prospeknya cukup besar di Arab Saudi. Hanya saja memang link-nya ini yang memang belum terbangun Pak. Jadi jembatan antara opportunity di sini dengan para profesional yang ada di Indonesia ini mungkin belum terbangun Pak. Gitu. Itu gimana caranya Pak? Biar minimal informasinya tershare, terbagi, dan link itu terbangun. Jadi biasanya yang memulai itu adalah dari kami dulu Pak, yang ada di
Arab Saudi atau mungkin PMI yang ada di luar negeri. Kalau ada opportunity, biasanya kita harus share. Kita malah saya yang bingung. Jadi saya pernah diminta, coba kamu cari anak buah kamu orang ini gitu. Saya bingung Pak nyarinya di mana gitu. Nah, channel itu nggak ada sama sekali. Dan akhirnya saya sembarangan nyari orang sini, orang dari Egypt, orang dari Jordan. Padahal dari Indonesia ada, cuma saya nggak tahu kontaknya kemana. Dan setelahnya, apakah orang yang saya referensikan ini bisa saya percaya Pak? Karena ini menyangkut nama baik bangsa jadinya, gitu loh. Nah, jadi mungkin saluran-saluran ini yang memang jadi kendala, terutama untuk kami-kami yang memang sudah lama, istilahnya sudah lama berkarir di luar negeri. Jadi konektivitasnya dengan yang di Indonesia itu mungkin udah agak berkurang Pak di situnya. Tetapi ya kalau misalnya itu bisa dijembatanin itu luar biasa Pak gitu. Ya. Karena terutama untuk bisnis perbankan ya Pak ya. Dan saya rasa di Indonesia itu profesionalnya banyak yang bagus-bagus Pak. Oke. Itu menarik itu Pak. Jadi memang ada satu potensi peluang yang sangat besar Pak ya untuk tenaga profesional Indonesia bekerja di Arab Saudi ya. Hanya informasinya sekarang itu. Kadang kalau ada peluang, gimana cara memberitahu ke orang-orang di Indonesia gitu ya. Iya. Jadi peluang itu yang memang harus dijembatani, kepercayaan itu yang memang harus benar-benar dijaga ya. Kemudian ya komunikasi itu memang harus benar-benar dibangun dari sekarang Pak gitu. Ya ini salah satunya Pak. Kita bikin podcast ini kan biar nanti orang-orang semakin banyak yang tahu peluangnya besar di Saudi. Ada orang seperti Pak Effendi dan bapak-bapak yang sudah kita undang lagi di sini, jadi semakin terbuka. Sebenarnya saya ada satu tips Pak ya, kalau misalnya mau bekerja di luar negeri ya. Nah, jangan satu Pak, itu bakal jadi, jangan harus banyak tipsnya, biar nanti yang menonton kita ini jadi tahu Pak. Gimana Pak? Tips dan nasihat lah peluang-peluang. Jadi gini, kalau misalnya memang, ini kan tadi kita berbicara dalam tataran yang ideal ya. Oh di sini ada peluang, di sini komunikasi, tetapi sebenarnya itu kalau misalnya memang banyak dari warga negara Indonesia yang pengen bekerja di luar negeri, ini saya punya di Saudi ya? Khususnya di Saudi, tapi boleh juga ke negara lain gitu ya. Tips yang memang pengen saya berikan ini mungkin pengalaman saya pribadi Pak ya. Jadi yang pertama itu adalah kita harus memastikan bahwa diri kita ini kompeten dulu. Ya. Kita harus bekerja dengan benar, ya. Kualitas kerja kita harus benar-benar bagus, ya. Kepercayaan yang diberikan oleh atasan kita tuh harus benar-benar dijaga, Pak. Ya. Kemudian relasi kita dengan teman-teman sejawat kita benar-benar harus baik. Itu dulu Pak, dimulai gitu loh. Kalau bos ngasih tugas, coba kamu kerjain ini, besok selesaikan gitu. Ya wis, kerjakan gitu loh. Mau pulang jam 8, jam 9, bos itu kadang-kadang gak peduli Pak. Karena dia gak tahu kemampuan kita, ya effortnya kita, waktunya kita. Tapi kalau kita kerjakan dengan benar, kepercayaan itu terbangun. Nah itu yang mungkin harus dibangun dulu Pak. Integritas dan kompetensi. Ya. Nah setelah itu terbangun, baru kita masuk ke tahap kedua, kita harus mulai berikhtiar Pak. Pak ya. Berikhtiar dan berdoa. Ini kita minta pertolongan kepada Yang Kuasa, ke Tuhan ya. Kita sholat gitu ya. Ya Tuhan, kalau memang waktuku sudah sampai gitu, bantulah aku, pertemukan aku dengan orang-orang yang memang bisa membawa aku, memberikan peluang-peluang bekerja di Arab Saudi misalnya, atau mungkin di negara lain gitu ya. Biasanya akan datang gitu loh. Karena ya kadang-kadang kita lupa ya, kita manusia ini apalah daya kita gitu loh. Ada yang lebih tinggi dan lebih berkuasa ya, Tuhan Yang Maha Esa itu yang memang kadang-kadang sering kita kerdilkan dan kita lupakan gitu. Nah kalau kita memberikan kesempatan itu, kita percayakan itu bahwa ikhtiar kita berikan kepada Yang Kuasa, jalan itu akan terbuka Pak, biasanya. Allah, tabarakallah. Iya Pak. Ya. Mantap. Jadi tadi itu pertama kompetensi, integritas, dan doa Pak ya. Doa, berikhtiar di situnya ya. Karena kadang-kadang Pak ya,
kita lupa bahwa kekuatan doa itu sebenarnya harus komplit ya Pak ya. Iya. Kadang kalau kita doa terus tapi kitanya nggak benar-benar berkualitas ya sama aja Pak. Iya betul. Ya kan? Tapi kalau kita udah berkualitas tapi kurang doa juga sama Pak. Masya Allah. Nggak afdol gitu loh. Hari Jumat ini waktunya ini siraman rohani luar biasa loh Pak. Saya nggak menduga itu memang doa itu juga bagian dari komponen penting Pak ya dalam kesuksesan berarti iya, Pak ya. Betul. Jadi ya harus kompeten, harus benar-benar berusaha, jaga kepercayaan dan diiringi dengan doa. Ya insya Allah itu akan memberikan sebuah jalan ya ke kita. Ya, jadi kita akan diberikan, dilapangkan ya semua dan dihindari dari semua halangan Pak gitu loh. Karena kalau kita benar-benar, ya inilah yang dinamakan hidup ya Pak ya. Dan saya rasa ini bukan hanya berlaku di satu atau dua agama, ini semua agama. Karena menurut saya Tuhan itu maha adil, maha penyayang gitu ya, maha pengasih gitu ya. Dia akan bantu semua umat manusia yang memang benar-benar mau berusaha gitu. Berdoa, ingat padanya gitu ya. Dan itu yang saya lakukan Pak. Sampai hari ini, alhamdulillah saya benar-benar sangat berterima kasih ya. Saya bisa berkarir di Arab Saudi, saya bisa mengirimkan devisa negara ke Indonesia. Pada hari ini juga saya mempunyai usaha kecil-kecilan Pak di Bali. Furniture Pak ya? Furniture, dewatamebel.com. Saya bisa memberikan lapangan pekerjaan kepada 30 plus karyawan di sana. Itu 30 keluarga itu Pak, bukan 30 Iya, orang ya? 30 keluarga. 30 keluarga, Iya. berarti kan keluarganya juga ikut ternafkahi. Karena ya untuk memulai usaha di Indonesia ya kita harus mulai dari nol Pak ya. Nggak gampang juga, tapi ya harus dirintis. Dan itu memang banyak sekali pemodalannya memang saya usahakan dari Saudi. Dari hasil bekerja di Arab Saudi gitu. Ya. Baik, Pak Pendi. Terima kasih banyak Pak Pendi sudah berkenan berbagi datang ke sini di podcast kita. Ya. Ini banyak sekali yang tadi saya dapatkan Pak. Saya nggak menyangka, saya pikir tadinya kita mau bicara tentang industri finance, tapi ternyata akhirnya juga malah dapat ini Pak, pengingat nih. Siraman rohani Mas Allah. Terima kasih sekali lagi Pak Pendi. Terima kasih Pak. Ya. Baik, Bapak-bapak, Ibu, demikian podcast kita pada episode kali ini. Kita akan bicara ngobrol dengan siapa lagi? Silahkan komen di bawah. Jangan lupa like, subscribe, dan share video kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.